Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran nikmati, la haula wala quwata illa billah. Jumpa lagi dengan kami Santri Matoh. Terima kasih masih setia dengan channel kami. Dukung terus biar channel kami berkembang. Mohon maaf bila setiap ada tayangan dari kami ada kekurangan. Semoga itu menjadi kita bisa lebih baik, bisa introspeksi diri. Ini juga menjadi kedepannya kita bisa dakwah untuk yang lebih baik lagi juga. Kali ini Santri Matoh ini akan menguak sisi goib yang lagi viral. Ini ada berita fenomenal yang mana ini terjadi di negeri Indonesia ini berkaitan. Ini sebentar lagi kita ada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia yang seharusnya ini kita menghormati, kita lakukan pengibaran bendera merah putih sebagai wujud kita menghormati perjuangan para pahlawan terdahulu. Tapi ini viralnya yang sekarang malah terjadi pengibaran bendera lain, bendera hitam, ada gambar tengkoraknya. Nah, itu juga bagian dari tokoh kartun One Piece. Nah, itu ada apa dalam fenomenal ini, ataupun ini ya konon katanya wujud dari kekecewaan rakyat pada pemerintahan Indonesia ini. Nah, kan simbol pengibaran bendera hitam One Piece itu. Nah, ini akan kita kuak secara sisi goibnya. Nanti kita akan tarik goib dan kita ajak dialog untuk mengetahui maksud dari pengibaran bendera tersebut. Ini lelucon ataupun memang ada simbol-simbol yang lain. Nanti kita akan kupas secara mediumisasi. Masih akan kita netralkan dulu untuk jasadnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu. Ini banyak sekali berita-berita viral. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tarik musyahatu goib yang ada di negeri ini yang bisa mencuri berita langit, tahu segala. Saya masukkan dalam tubuh mediator. Saya begini. Jasad siapa ini? Jasad siapa? Kamu juga siapa? Ya, perkenalkan saya Santri Matoh. Kamu golongan apa ini? Saya dari golongan jin. Kamu jin. Saya ada di atas. Kamu di atas? Saya bukan di darat. Oh, ini sengaja kamu saya tarik. Ya, ini saya menjelaskan kamu. Ini di negara ini lagi ada fenomenal, ada pengibaran bendera hitam itu yang gambarnya tengkorak, ada topinya, atau dikenal dengan One Piece. Itu kamu tahu nggak maksudnya itu? Nah, kamu bisa mencuri berita-berita langit ataupun berita-berita manusia di bumi ini.
itu kan hanya tontonan manusia saja. Oh, tontonan. Iya, Nggak ada simbol-simbol secara goib. itu sebenarnya hanya bentuk ekspresi dari manusia saja. Rasa yang ada di hatinya, kecintaan dia kepada negeri ini. Nah, kalau kecintaannya harusnya kan mengibarkan bendera merah putih. Dan Ya, itu harus ada hitamnya justru itu. itu bentuk kecintaan dia kepada negeri ini. Nah, itu kan Dia bukannya kecewa kepada yang mengendalikan dan yang memimpin negeri ini. Itu bentuk kritik saja. punya kritik. Ya, Bukan niat menurunkan bendera merah putih diganti bendera hitam, bukan. masyarakat di sini masih mengibarkan bendera itu di bawah bendera merah putih. Tapi ada juga menurunkan juga ada. Itu Langsung hitam. orang-orang yang sebenarnya tidak paham, hanya ikut-ikutan saja. Oh, ikut-ikutan. Ya, memang jadi nanti takutnya akan seperti itu. Orang-orang yang tidak paham apapun, orang-orang ilmunya kurang. Mereka hanya ikut-ikutan saja. Itu yang mengibarkan hitam. Ya. Semuanya yang menurunkan. Kalau yang mengibarkan bendera merah putih, baunya ada hitam, itu dia hanya bentuk kekecewaan. Ya, itu sebenarnya bentuk kekecewaan. Bukan kepada negeri ini, tapi kepada pemimpin negeri ini. Oh, pemerintahannya. Iya, Ya, pemimpin ini banyak, bukan berarti presiden. Nah, bisa jadi kan banyak. pejabat yang lain juga. Ya dari bawah sampai ke atas semuanya. Mungkin dari beberapa dari mereka ada yang tidak puas atas kepemimpinan atau kecewa dengan kepemimpinan. Jadi ini kamu membaca dari segi kecewaan, Iya. kebencian dari rakyat seperti itu. Tapi untuk kartun tontonan saya kan tidak menonton. Saya juga tidak Oh tahu. iya, saya ini kan juga idenya dari kartun, film kartun ini. Ya, tapi Iya. kalau bentuk uap manusia yang terbaca, yang keluar dari tubuhnya, saya bisa membaca itu memang bentuk ketidakpercayaannya. Sudah mulai pudar kepada pemimpin negeri ini. Kalau saya lihat mereka masih cinta dengan negeri ini. Oh, cinta. Iya, mati pun mereka siap untuk negeri ini, tapi mereka hanya kecewa saja dengan pemimpin negeri ini. Ya mungkin semua hal tidak seperti yang mereka harapkan saja. Janji-janji palsu gitu ya. Iya, pemimpin Tapi juga- negeri ini juga sangat susah. Saya juga sudah memegang berita dari langit. Negeri ini pun nanti juga akan hancur. Oh, kan hancur. Iya, Kenapa? hancurnya mungkin secara sudah tidak ada lagi pemimpin-pemimpin seperti ini. Itu hancur Sudah kenapa? Apa tidak. karena banyak korupsi gitu? Atau gimana? Sistemnya sudah hancur semuanya. Negeri ini sudah tidak ada pemimpinnya lagi. Yang menghancurkan tuh orang-orang yang ada di dalam. Yang memimpin negeri ini. Rakyat hanya menjadi korban nanti. Tapi nanti hancurnya itu gimana? Apa lewat perang atau lewat bencana? Konflik yang ada di dalam. Entah adu domba. Saling tidak mempercayai. Saling membunuh di kegelapan. Tanpa ada sepengetahuan. Banyak orang-orang yang bersembunyi di selimut. Kambing-kambing hitam banyak. Nanti akan terjadi pemberontakan di dalam. Dan rakyat malah menonton hal itu. Dan malah menertawakan itu. Apa ini juga nantinya ada hubungannya rencana dari Dajjal yang akan keluar itu? Memang untuk mengacaukan seluruh negeri-negeri yang berbasis Islam juga. Ya memang seperti itu. Fitnah Dajjal kan memang keluar nanti. Dan negeri ini salah satunya yang masuk ke pemimpin-pemimpin. Yang diadu domba. Rakyat adu domba pada pemerintahan juga karena lewat wujud kekecewaan tadi ya. Sebenarnya bukan hanya negeri ini. Satu dunia ini. Sudah dalam kekacauan yang sangat besar. Untuk mengembalikan bumi ini ke keadaan yang baik lagi. Memang harus menyingkirkan pemimpin-pemimpin yang tidak bisa amanah. Karena semakin lama semakin melahirkan banyak sekali kekecewaan. Banyak sekali perusakan di negeri. Dan memang sudah saat ini saya melihat. Dan ada juga tulisannya. Sosok pemimpin yang nanti akan memimpin bukan negeri tapi bumi ini.
sudah dipersiapkan bersama pasukannya. Bukan negeri ini langsung pemimpin untuk bumi ini ya? Ya mungkin awalnya dari negeri ini dulu. Ya, tapi untuk agar sosok pemimpin akhir zaman itu hadir, memang bumi ini atau negeri ini harus hancur terlebih dahulu. Kalau masih ada yang memimpin, susah. Semua peraturan dikendalikan oleh mereka. Dan takutnya peraturan itu hanya untuk kepentingan perut mereka dan keluarga mereka sendiri. Yang jadi korban tetap rakyat lagi ya. Makanya saat ini memang hanya bentuk kekecewaan kecil saja. Jadi tidak ada niat untuk pemberontakan, menggulingkan pemerintahan ini bukan ya? Tidak. Tidak ada ya? Belum ada. Itu hanya bentuk protes saja atas kecintaan mereka kepada negeri ini dan kekecewaan mereka kepada yang memimpin negeri ini. Ini itu saja. Kalau bentuk bagaimana alur cerita kartun yang ditonton saya tidak paham, saya tidak melihat. Untuk dari goibnya, untuk orang yang melakukan pengibaran ini apa ada yang sosok goib juga yang masuk? Ada. Membisiki, nanti dia sudah punya rasa kecewa, dimasuki goib, dia semakin benci dengan pemerintahan itu. Lagi fitnah dari lain pihak yang tidak suka pemerintahan ini. Iya. Banyak faktornya. Dari segi manusianya itu memang perdebatan atau konflik politik hanya untuk kepentingan yang banyak. Bangsa gaib yang fasih kita membacanya kan dari situ. Dari energi-energi kemarahan, kekecewaan yang keluar dari hati maupun dari pikiran. Itu yang membuat mereka mudah masuk ke tubuh manusia, membuat bisikan-bisikan gaib. Nanti mungkin juga akan timbul dari sebuah daerah yang ingin memberontak dan membelot dari negeri ini, mendirikan negeri sendiri. Nantinya seperti itu. Ya, dan dari negeri luar itu malah akan mendukung mereka. Ini fenomenal ini kan juga bukan di Indonesia saja, ya, ada di luar juga. Tapi yang banyak ini lagi viral Indonesia ini. Ya memang ada di negeri ini. Negeri ini memang banyak yang melakukan hal-hal yang kecil. Ya maksudnya yang ini yang pertama kali yang mengajak ini apa? Dari seseorang mungkin ya pernah mau ingin menjadi menjabat atau ingin mencalonkan tapi tidak jadi, sebagai wujud kekecewaannya terus memprovokasi rakyat, akhirnya ikut-ikutan ini loh, suruh pengibaran. Kalau dari uap manusia itu memang ya dari benda yang dipegangnya setiap hari itu. Oh ini saya pegang ini. Iya, itu kan berita sangat mudah menyebar. Mereka yang tidak menonton kartun itu pun ikut-ikutan terpengaruh dengan pikiran-pikiran orang yang menonton kartun itu. Kalau yang saya lihat dari uap manusia yang menonton itu memang yang gadang-gadang sebagai bajak laut atau apa itu kan hanya kartun. Tapi memang bentuk kebebasan dan untuk membebaskan suatu bangsa atau suatu negeri. Yang mereka ingin seperti bajak laut itu. Seperti kartun yang mereka tonton itu. Seperti tokoh di kartun ini sebagai pahlawan untuk membebaskan rakyat dari pemerintahan. Ya, tapi bumi atau dunia yang asli itu jauh dengan yang kalian tonton, dengan kartun-kartun itu. Sangat susah untuk bisa mencapai tujuan seperti yang ada di kalian tonton. Namanya juga film. Ya. Tidak sama. Tapi memang sosok pemimpin bumi ini memang sudah dipersiapkan. Kehancuran di berbagai negara akibat dari banyaknya orang-orang yang pemimpin-pemimpin yang zalim itu sudah banyak. Ini memang sudah mendekati akhir zaman. Sudah sangat mendekati akhir-akhir zaman. Negeri-negeri banyak yang hancur. Mungkin nanti rakyat banyak yang kelaparan. Yang kenyang itu hanya orang-orang yang di atas tadi. Yang di atas tadi. Mikir perutnya sendiri. Ya. Dan mereka dikendalikan dari belakang. Ada lagi yang mengendalikan ya? Ada. Tidak ada yang melihat. Rakyat tidak ada yang tahu. Jadi dari asing juga bisa ya? Iya. Mungkin saat sebelum menjabat dia berjanji A, berjanji B sampai banyak lah.
Tapi ketika dia memimpin, tidak akan bisa. Ada yang mengendalikan dan dia takut kalau tidak menuruti yang mengendalikan. Karena sudah berjasa, sudah menjadikan jadi pemimpin gitu ya. Ya, siapapun presiden, pemimpinnya, entah di daerah atau di negeri ini, sama saja. Saya pikir sama saja. Tidak ada yang berubah dari negeri ini. Tapi yang jadi masalah kan ini, kalau ini tetap diibarkan terus semakin banyak, kan kita di negara ini juga ada peraturannya, sama aja namanya kan makar pemberontakan. Iya, Nah, nanti kan bisa kena hukuman penjara itu yang pelaku-pelakunya pengibaran ini. ya sebenarnya yang harus bisa memperbaiki diri itu ya rakyat, juga pemimpin. Pemimpin selalu beranggapan mereka itu benar, rakyat salah. Rakyat pun menuntut pemimpin untuk selalu menuruti keinginan mereka. Seharusnya pemimpin harusnya melihat dirinya, melihat bagaimana cara mereka memimpin. Apakah rakyat suka, apakah rakyat bahagia, apakah rakyat sejahtera dengan pemimpinan mereka. Kemudian rakyat juga harus melihat apakah menjadi pemimpin itu mudah, memimpin negeri itu mudah. Sebenarnya semuanya itu harus Kompak, iya, menyatu, benar menyatu dengan rakyat. iya. Ya saya melihat juga sekarang kan tarikan-tarikan uang dari negeri ini kan banyak. Itu yang membuat mereka kecewa. Itu yang membuat mereka geram dan kecewa, marah. Jadi aturan-aturan yang baru ini kan Ya, membuat kecewa rakyat, ya, sesuai hati nurani kan gitu. ya, mereka semakin tertekan jalannya rezeki mereka dan mencari uang mereka. Udah uang susah, masih ditekan banyak sekali pajak ya sekarang. Yang saya lihat dari uap manusia itu seperti itu. Memang ya harus pemimpinnya juga tidak bisa semena-mena. Harus bisa melihat bagaimana kepemimpinan dia sendiri. Terkadang orang-orang yang ada di atas itu sudah dibutakan pikiran hatinya. Jadi intinya juga sebagai pemimpin harus introspeksi diri ya. Iya. Nah, apa yang sudah ya jalankan, sistemnya pemerintahnya sudah sesuai enggak dengan rakyat, sudah memakmurkan rakyat belum kan begitu harusnya. Nah, ya, berarti ini kita kembalikan lagi pada pemerintah, bagaimana cara bisa merangkul rakyat, bagaimana mewujudkan janji-janjinya dulu sebelum mencalonkan diri sebagai pemimpin ataupun diusulkan jadi pejabat. Nah, harusnya dibuktikan lah untuk janjinya atau kerjanya untuk mengabdi pada rakyat. Nah, mereka kan diangkat itu kan tujuannya mengabdi pada rakyat, ya, bukan untuk mengabdi untuk kepentingan sendiri atau keluarganya kan enggak. Ya, tapi memang sekarang banyak yang seperti itu. Sebenarnya hal seperti itu sudah sewajarnya di akhir zaman. Karena tulisannya memang seperti itu. Karena fitnah Dajjal itu sudah keluar. Ya tadi ya endingnya ya nanti negeri ini akan hancur ya. Hancur karena keserakan manusia ya ada di bumi ini. Sama dalam hal keserakan politik, banyak tamak. Ya, serahkan harta untuk kepentingan pribadi daripada rakyat gitu ya. Iya. Rakyatnya pada susah pangan, susah rezeki, tapi tidak ada tindakan gitu ya. Iya. Sudah terlalu jauh negeri ini. Tapi memang seharusnya bendera negeri ini memang harus dikibarkan saja sesuai dengan peraturan dari negeri ini. Ya harusnya seperti itu, harusnya tetap dikibarkan sebagai wujud kita menghormati para pahlawan yang sudah berjuang untuk negeri ini, kan harusnya seperti itu. Bentuk penghormatan kepada jasa darah-darah yang sudah tumpah di masa lalu. Mungkin itu saja juga sudah cukup menjadi alasan mereka untuk mengibarkan. Masalah pemimpinan dan sebagainya mungkin semuanya harus ikut campur, saling memikirkan hal itu. Ya harusnya kecewaannya tidak usah berlebihan seperti itu pakai pengibaran. Nah, ya mungkin kan kita punya ini media HP kan, media sosial, tinggal protes saja di media sosial nggak usah. Ya, tapi benda ini memang sangat berbahaya.
menyebarkan fitnah, berita-berita yang salah itu kan. Akhirnya orang-orang yang mungkin secara pendidikannya kurang, secara ilmunya kurang bisa memahami situasi. Ya, mudah ikut-ikutan tadi. Iya, mudah diprovokasi, mudah untuk menggulingkan dan mencemooh negeri ini. Takutnya seperti itu. Tapi ya biarlah, hal ini kan kita alhamdulillah sudah tahu pokok permasalahannya ya nanti benar. Intinya pengibaran bendera putih, intinya pengibaran bendera hitam yang bergambar tengkorak, ada topi, bajak laut ataupun dikenal dengan one speech, itu wujud dari kekecewaan rakyat pada pemerintahan negeri ini. Hanya itu aja ya, tidak ada niat untuk pemberontakan, makar, tidak ada ya. Untuk mendirikan negeri sendiri tidak ada. Tapi justru karena masyarakat masih mengkritik negeri ini, artinya masyarakat masih peduli dan cinta dengan negeri ini, itu saja. Saya rasa cukup. Terima kasih untuk infonya. Kamu juga termasuk salah satu jin baik ya, meskipun belum Islam, ilmu baik. Jin itu ada ya jin putih, ada jin hitam. Kamu adalah salah satu jin putih yang bertugas di udara. Terima kasih saya. Ini kamu saya kasih ucapan terima kasih. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya kasih hadiah kamu jadi muslim ya, biar lebih bisa mencintai negeri ini, siapa tahu bisa membantu negeri ini. Saya hanya mengawasi saja negeri ini. Siapa tahu nanti bisa ikut perang akhir zaman nanti membela yang putih. Ya, kami semuanya memang menunggu selesai itu. Nah, nanti kamu bergabung ya sama yang ada simbol di dadamu. Ya. Tunggu aja. Lalu kamu bertugas sesuai kerjamu ya. Iya. Dan saya teman terima kasih. Kamu boleh kembali. Salammu. Itu kamu lengkap, senjatamu ada semua. Ya, tinggal lakukan dikir itu. Terima kasih sudah menitipkan tanda ini kepada saya. Ya, sama-sama. Saya sudah paham dengan tanda ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah. Salam. Alhamdulillah, sudah selesai mediumisasi. Juga simbolnya sudah saya jabarkan di akhir video. Semoga yang menonton tayangan ini bisa paham dan tidak ikut-ikutan fenomenal yang terjadi saat ini. Tetap kita kuatkan iman kita, selalu ingat Allah, tidak melupakan ibadah yang perintahnya menjadi larangannya, dan juga terlebih lagi jangan lupa sedekah biar kita selalu terhindar dari segala balak, atau balak bencana, balak penyakit ataupun balak yang lainnya. Itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf ada kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.